sidang apa disertasi skripsi, dan di bulan yang sama aku langsung coba daftar-daftar Chevening karena Chevening bukanya Agustus sampai November waktu itu. Terus kemudian di tahun itu Chevening aku nggak dapat, terus juga lanjut lagi nyoba lagi di tahun depan nyoba Chevening lagi karena aku berpikir kalau dapat Chevening dari UK, kebetulan ini adalah beasiswa dari pemerintah UK, eh, koneksinya global jadi dan bisa koneksi langsung ke eh, pemerintahan UK pada waktu itu, jadi aku sangat tertarik langsung setelah lulus, makanya waktu itu aku juga kejar lulus Agustus supaya langsung dapat bisa daftar Chevening. Jadi karena kebetulan aku kuliahnya di UK, jadi yang aku tahu itu memang cuma beberapa beasiswa untuk ke UK. Pertama Chevening Scholarship, teman-teman bisa buka infonya, itu biasanya buka setiap bulan Agustus setiap tahunnya. Terus juga ada LPDP, pasti semua teman-teman udah pada tahu LPDP yang buka setiap tahunnya, dan sekarang juga LPDP udah punya kerjasama langsung sama kampus-kampus. Jadi mereka lebih fokus. Biasanya kan LPDP nyuruh kita nyari kampusnya dulu ya. Sekarang LPDP udah ada kerjasama sama Melbourne secara langsung, sama beberapa kampus di UK, sama juga beberapa kampus di Amerika kayak George Washington tuh mereka udah buka kerjasama langsung. Bahkan mereka ada representatifnya di Jakarta. Terus beasiswa yang aku dapat adalah beasiswa dari Kemendikbud. Waktu itu aku nggak nyoba LPDP, tapi nyobanya beasiswa Kemendikbud, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Jadi teman-teman bisa coba searching tiga beasiswa ini, Chevening, LPDP, sama beasiswa Kemendikti. Sekarang namanya Kemendikti ya. Terus untuk persiapan, aku sarankan kalau mau ngambil S2 itu disiapkan dari pertama, yang paling penting memang akademiknya dulu ya. Jadi kalau bisa IP-nya, IPK akhirnya tuh 3 ke atas, karena untuk beasiswa di Indonesia biasanya mintanya 3 ke atas. Chevening mungkin 3,2 kalau nggak salah. Jadi akademiknya dulu, terus kemudian kalau boleh skripsinya nanti itu akan sangat bagus kalau linear sama apa yang mau diambil di S2 gitu. Jadi waktu itu aku skripsinya adalah tentang kerjasama infrastruktur Indonesia dengan China, dan kemudian itu aku kembangkan, aku bilang di S2 aku bakal bahas Indonesia di antara US dan China. Jadi aku bilang aku sudah punya infrastruktur disertasi S2 aku nanti karena aku sudah kerjakan di S1 sekitar 20-30%. Dan biasanya kan kalau mau kuliah keluar ke UK itu kita udah dikasih tahu pilihan modul-modulnya apa aja. Misalnya misalnya ada kayak aku kemarin, jadi karena kuliah di UK itu cuma 1 tahun, modul aku itu ada 6, jadi teman-teman bisa langsung pilih di awal. Jadi waktu mau apply beasiswa dan mau apply kuliah, teman-teman udah harus langsung tahu mau ngerjain disertasi skripsi S2 disertasinya apa, terus juga mau ngambil modul apa, dan kalau boleh disebutkan nama dosen yang ada di kampus itu, kenapa pengen ngambil ini, karena pengen bisa berkolaborasi dengan dosen ini gitu. Terus juga pengalaman juga penting ya. Misalnya kalau teman-teman pernah punya pengalaman magang atau ikut bantu riset kampus atau punya publikasi di media gitu, atau pernah punya blog sendiri menulis, itu juga nggak apa-apa karena mereka akan sangat bagus bisa ngelihat kita udah pernah nulis, walaupun maksudnya masih di skala S1 gitu ya, nggak harus yang in-depth, tapi kita pernah ada buktinya kita pernah melakukan menulis gitu ya di luar kampus juga, misalnya ikut model United Nation di UIN kan, MUN-nya bagus ya, ada ISEC juga. Nah, teman-teman ikut organisasi-organisasi juga bagus. Jadi menurutku itu kolaborasi antara akademik terus juga riset tentang bagaimana teman-teman melihat kampusnya. Kayak aku waktu itu ngambil modulnya itu adalah langsung benar-benar udah aku plan dari awal, aku ngambil China and the World Studies, US Defense Policy, terus kemudian aku ngambil Global Security, International Relations pastinya karena aku majornya di sini juga itu, aku ada
di semester pertama itu ada materi balik lagi ke konsep teori hubungan internasional, terus di semester 2-nya langsung kita masuk ke dilema of hubungan internasional gitu. Jadi itu menurut aku juga teman-teman bisa cek kampusnya ya, karena waktu itu aku daftar, kenapa aku pilih Birmingham, karena waktu aku cek di pilihan-pilihannya aku lihat di Birmingham ini ada teori dan terus ada dilema. Jadi nggak cuma belajar teori dan belajar, tapi juga ada belajar dilemanya. Karena waktu itu aku cek di University of Manchester ada master hubungan internasional, tapi mereka nggak ada modul HI-nya sama sekali. Langsung ke case-case global security, uh, foreign affairs, China, East Asia kayak gitu. Langsung ke modul-modulnya. Tapi menurutku itu belum nggak cocok buatku, karena menurutku kalau memang kita mau belajar HI minimal kita ada satu mata kuliah tentang HI di situ, baik itu temanya mau konsepnya pun kayak yang aku pelajari semester 1 atau mau langsung ke dilemanya. Jadi aku pilih kampus yang ada uh, fondasinya dulu gitu, makanya aku langsung semangat udah di Birmingham aja gitu. Jadi teman-teman bisa cek di web-web kampus yang mau didaftar, itu udah sangat lengkap bagaimana proses pendaftarannya, kapan mereka akan kasih feedback, modulnya apa, dosen-dosennya semua itu udah lengkap. Jadi bisa langsung dibaca-baca aja. Terus tadi beasiswa yang aku bilang, timelinenya itu kalau Chevening Agustus sampai November itu awal pendaftaran, terus kalau LPDP itu 2 kali setahun, Februari sama kalau nggak salah Oktober. Jadi ada banyak kesempatan, semoga teman-teman bisa daftar beasiswa juga ke luar negeri. Terus kalau menurutku yang sangat apa ya, yang bisa membantu aku ke kuliah ke UK itu menurutku kuliah di UIN sangat bagus, bagus sekali, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu hubungan internasional di UIN, tapi aku ingat waktu itu aku bisa paham semuanya gitu lah, nggak kayak masih harus belajar lagi, karena di UIN kita ada teori 2 kali, terus juga ada tentang Amerika, terus juga ada tentang East Asia, ada pelajaran strategic studies dari Pak Robi juga, terus ada hukum internasional, ekonomi internasional, dan yang paling penting itu aku bisa belajar global dan dunia Islam itu juga dari UIN, karena mungkin di kampus-kampus HI lain di Jakarta kayak Mustopo atau mungkin di UI itu mereka nggak belajar itu secara mendalam. Jadi saat kami belajar tentang global security, teori ekstremisme, lone wolf dan segala macamnya, aku udah paham. Oh, waktu S1 aku udah ingat soal ada Taliban misalnya, ada bagaimana ISIS dan segala macam. Jadi menurutku sangat bersyukur sekali bisa kuliah di UIN dan langsung dapat pengalaman ini. Terus yang tadi Pak Robi bilang soal bagaimana bisa meningkatkan buat teman-teman di sini, aku pengen supaya ke kampus kita itu yang tadi aku bilang kita punya sangat fondasi kampus kita sangat bagus, tapi aku pengen semoga kampus kita bisa lebih dikenal di global, kalau boleh di Southeast Asia dulu, soal perspektif dunia Islamnya, karena kayak sekarang George Washington di Amerika pun mereka sudah punya uh, fokus di departemen mereka itu tentang global ekstremisme. Jadi mereka mencari kampus-kampus atau orang-orang dari kampus-kampus yang bisa nulis ke mereka, dan itu mereka bayar gitu. Bagaimana sebenarnya ekstremisme itu khususnya di negara-negara Islam, negara-negara Islam terbesar yang udah pernah adanya teror-teror, kayak di kita ada teror bom Bali 1 dan 2, juga banyak lone wolf dan segala macamnya, atau mungkin di Filipina gitu. Jadi menurutku aku berharap kita bisa semakin terlihat gitu di global gitu. Kita punya perspektif yang lebih dari banyak kampus di Indonesia soal keunggulan di bidang ekstremisme gitu. Terus juga aku pengen kita bisa latihan menulis akademik atau opini sejak dini, sejak saat S1 misalnya, bisa
teman-teman kita didorong buat nulis opini di media atau mungkin kalau boleh Pak di UIN kita dibikin di FISIP kita bikin web baru web khusus untuk opini-opini dari mahasiswa gitu Pak, briefing paper, policy memo dimasukin aja semua gitu. Jadi eh, dan ini bisa diakses secara publik karena akademik gitu. Nah, itu bisa kita masukkan ke LinkedIn, terus kemudian biar orang di luar baca, terus mereka bisa lihat oh di Indonesia di Jakarta ada kampus yang ada bagian yang paham soal ini dan kita bisa akses mahasiswa-mahasiswa yang menulis di sana. Misalnya kayak gitu juga bisa bagus Pak, bisa kita bikin misalnya temanya Asia, ekstremisme, Islamic perspective atau Indo-Pasifik. Sekarang kan lagi hype banget Indo-Pasifik sama Global South itu. Jadi menurut aku itu juga bisa jadi ide, Pak. Terus apalagi ya? Hmm, aku pengen juga kita punya kultur akademik yang kalau di UK itu kuliah harus dua arah gitu Pak. Nggak cuma dosen yang ngasih, tapi baru di akhir mahasiswa itu menjawab gitu. Karena kalau di UK kami setiap mata kuliah itu ada dua, ada dua pembelajaran. Yang pertama materi doang sampai full, tapi nanti di akhir bisa ngobrol sama dosen. Misalnya 2 jam, satu jam ngobrol, dosen ngomong, 1 jam tanya jawab. Terus ada lagi namanya materi apa ya namanya waktu itu ya? Kalau nggak salah namanya seminar. Di sini namanya seminar, tapi itu jadi eh, kita satu jurusan misalnya dibilang ada 20 orang. Nah, anak yang 20 orang ini dipecah jadi 5 per sekali meeting sama dosen dan di meeting itu kita murni cuma tanya jawab gitu Pak. Jadi masih tapi itu pun apapun yang kita bilang di sana oke-oke aja gitu, nggak harus istilahnya takut salah gitu, nggak semua bakal menerima opini kita walaupun satu dua kalimat itu sangat berharga buat di seminar itu. Jadi misalnya hari ini kita ada materi China Studies. Oh, misalnya ada materi konflik Rusia dan Ukraina gitu. Nah, nanti di materi seminar ini yang misalnya 1 jam ini misalnya hari ini materi besok seminar di seminar kita langsung ke study case. Menurut kamu jadi dosennya langsung nanya atau teman-temannya bisa memulai juga jadi Pak saya baca misalnya di conversation bilang sebenarnya Ukraina itu benar gitu menurut Bapak menurut teman-teman yang lain gimana ya mereka kan mempertahankan hak mereka begini-begini nah jadi terjadi diskusi dua arah ke antara dosen sama mahasiswa kayak gitu. Dan semua boleh ngomong kayak kemarin di sini aku ada dosen yang soal Gaza itu tahun lalu kan benar-benar panas banget diskusinya itu mahasiswanya sangat mendukung gitu bahkan ada yang camp di kampus kita bikin camp dukung Gaza segala macam juga poster-poster demonstrasi ke kampus di dalam kelas seminar juga kita kayak gitu teman-temannya agresif bilang ke dosen tolong dukung kampus kita harus bersuara dong ke government ini nggak benar gini-gini nah itu eh, mem- menurut aku itu terjadi kenapa mahasiswa bisa sekritis itu karena kita ada kelas seminar ini. Jadi setiap mau masuk kelas kita dikasih bahan bacaan atau kita cari sendiri bahan bacaannya, terus kemudian baru dibawa di dalam kelas ngobrol samanya. Jadi semuanya. Jadi semua orang itu dapat eh, pertanyaan gitu. Jadi misalnya dosennya nanya, terus yang satu jawab, yang satu juga harus jawab, atau yang satu merespon jawabannya gitu. Nah itu dari 5 orang itu harus saling ngobrol gitu. Jadi itu menurut aku yang paling penting untuk mengenhance pembelajaran kita di UIN, Pak. Terus apa lagi ya? Hmm, Kayaknya itu dulu Pak. Nanti kalau misalnya Bapak ada pertanyaan lagi atau teman-teman ada pertanyaan lagi soal kampus dan akademik untuk beasiswa atau untuk pembelajaran ini, nanti di akhir atau di chat bisa ditulis. Nanti coba aku jawab lagi. Oke, lanjut ke kayaknya bisa Materi ya, share dari sana deh. Coba. Pak ya Pak. Hmm,
Bentar ya Pak, soalnya di HP aku yang satu lagi. Izin Pak, ini mau dibantu share screen Pak. Oh iya, boleh nggak ya? Soalnya Boleh dari ini, sana deh. Oke, oh boleh. iya, Silakan makasih. Dinda. Iya Pak, bentar. Udah terlihat belum ya Pak? Udah oke. Sudah. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman udah ada sekitar 82 orang yang bergabung di sini. Jadi topik hari ini berjudul Strategic Hedging in Southeast Asia Between Economy Dependency and Defense Priorities. Ini merupakan bagian dari disertasi S2 aku kemarin. Jadi semoga kita bisa saling sharing di sini. Semoga ini nggak cuma satu arah, semoga nanti kita bisa sharing-sharing. Teman-teman boleh nggak harus bertanya, bertanya boleh, kasih pandangan juga boleh. Jadi kita bisa saling uh, uh, sharing-sharing di sini. Jadi di sini aku pengen membahas bagaimana negara-negara ASEAN itu menavigasi hubungan mereka di tengah rivalitas dua kekuatan besar sekarang yang saling kejar-kejaran, Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan pendekatan yang tidak frontal di Southeast Asia, tapi juga strategis dan penuh eskalasi perhitungan. Jadi lanjut ke slide kedua. Nah, ini ada kerangka materi yang mau aku ajarkan. Aku mau ngajarin aku mau share beberapa ini. Jadi yang pertama adalah pengantar dan framing global untuk menempatkan posisi ASEAN dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua, kita akan masuk ke konseptual hedging. Apa itu hedging? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hedging? Apa bedanya dengan strategi lain seperti balancing atau bandwagoning? Dan juga ada studi kasus. Aku ambil studi kasus yang agak berbeda-berbeda. Yang misalnya kalau kenapa aku nggak bahas Malaysia atau Thailand gitu, karena kasusnya sedikit sama dengan beberapa negara yang aku buat di sini. Jadi ini aku ambil yang uh, distinction satu sama lain gitu. Terus yang keempat, aku pengen kita ngelihat juga ke dilema geopolitik baru, misalnya AUKUS, Taiwan, climate, AI, dan trade war yang ada sekarang. Terus nanti kita bisa refleksi masing-masing. Mungkin teman-teman sebelum nanti kita mengakhiri, aku pengennya ada teman-teman di sini yang bisa kasih pandangan gitu 1 menit atau satu kalimat dan segala macamnya itu sangat berharga buat aku. Kalau misalnya teman-teman bisa kasih pandangannya gitu terhadap apa ini boleh nggak harus langsung semuanya apa yang penting ada yang masuk yang kecantol di kepala gitu. Oh, aku sangat tertarik dengan yang Vietnam, mungkin nanti aku bisa bikin ini jadi materi skripsi aku gitu segala macamnya, atau yang AUKUS mungkin atau teorinya konsepnya itu. Semoga nanti teman-teman di akhir aku berharap ada 1-2 orang yang bisa ngobrol soal ini ya, membahas ini ya. Oke, next kita ke apa itu strategic hedging. Strategic hedging adalah sebuah strategi luar negeri yang menggabungkan dua pendekatan, engagement dan soft balancing. Uh, tapi itu secara simultan gitu. Konsep ini mulai berkembang dalam kajian hubungan internasional pasca Perang Dingin, terutama lewat tulisan-tulisan dari Quick Cheng Wei pada tahun 2008 yang mendefinisikan hedging sebagai policy of not choosing. Terus juga dijelaskan oleh Evelyn Goh, kalau nggak salah Evelyn Goh ini di Singapura, uh, akademisi di Singapura yang melihat hedging sebagai strategi negara-negara Asia untuk mengelola resiko tanpa mengikat dirinya pada satu pihak yang besar. Terus kemudian ada lagi tahun 2019 hedging yang awalnya
policy of not choosing, kemudian masuk ke Evelyn Goh yang bilang untuk mengelola resiko tanpa mengikuti satu pihak besar. Kemudian di 2019 Roy and Mukherjee mengatakan strategi ini kemudian memungkinkan negara-negara Global South bermanuver tanpa kehilangan otonominya di bidang ekonomi dan politik. Jadi semakin masuk ke uh, semakin mengerucut yang awalnya nggak mau memilih choosing policy of not choosing terus kemudian mengelola resiko nggak mau berpihak terus sekarang masuk ke konsep ekonomi dan politik gitu. Jadi tiga karakter utamanya itu adalah negara tidak memihak secara eksplisit tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkonfrontatif. Terus adanya kombinasi keterlibatan ekonomi atau diplomatik seperti yang tadi disebutkan oleh Roy dan Mukherjee ataupun antisipasi militer atau pertahanan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko yang rivalitas global power sekarang, terutama antara US dan China. Jadi dalam prakteknya ini tuh mirip kayak kita beli polis asuransi diplomatik, kita tetap bergaul dengan semua, tapi kita punya cadangan jika salah satunya jadi ancaman. Nah, ASEAN ini adalah regional yang mempelopori penerapan strategi ini secara kolektif, tapi hampir semua negara punya versi dan penekanan yang masing-masing. Next. Nah, perbandingan strategi. Jadi ada 3 konsep soal hedging ini yang mirip-mirip ya. Aku ambil yang paling mirip-mirip aja. Yang pertama itu balancing. Balancing ini merujuk pada strategi membentuk aliansi atau memperkuat diri sendiri untuk melawan kekuatan dominan. Contoh klasiknya aja NATO sebagai balancing terhadap Uni Soviet pada waktu Perang Dingin, dan pendekatan ini berasal dari teori realisme. Teman-teman pasti udah tahu teori realisme yang dijelaskan oleh Kenneth Waltz dan Stephen Waltz. Terus juga ada bandwagoning. Yang kedua yaitu strategi mengikuti kekuatan dominan demi perlindungan. Misalnya ketika negara-negara kecil secara eksplisit mendukung suatu negara karena menghindari konfrontasi dan memperoleh manfaat, misalnya investasi atau bantuan pendanaan gitu. Terus yang ketiga yang mau kita bahas lebih dalam adalah hedging. Hedging ada di antara keduanya, negara tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, namun juga memperkuat opsi pertahanan, perekonomian jika diperlukan gitu ya. ASEAN, kenapa ya ASEAN ini sangat cocok menerapkan ini? Karena ASEAN ini ada dalam posisi geografis dan ekonomi yang menuntut keseimbangan. Kita nggak ada seperti misalnya hampir nggak ada konflik terbuka dengan negara-negara lain di ASEAN, kayak misalnya Rusia dan Ukraina, China dan India, ataupun India dengan Pakistan gitu ya. Jadi kenapa hedging ini sangat cocok di regional kita. Next. Mungkin next ya, mungkin ada negara yang, mungkin ada teman-teman yang berpikir kenapa kita nggak bentuk aja blok aliansi ASEAN untuk melawan Tiongkok, untuk melawan China, atau sebaiknya kita buat aliansi against China aja gitu kan. Nah, jawabannya ada di poin-poin di slide ini. Ada yang tadi aku sebutkan yang menyebutkan teori hedging, menyebutkan ada konsep impossible trinity atau trilema yang diinginkan oleh semua negara ASEAN, yang diinginkan oleh negara-negara ASEAN. Misalnya yang pertama adalah security, keamanan dan keancaman, prosperity, kemakmuran dan ekonomi, dan otonomi, kemandirian, dan otonomi strategis. Jadi negara-negara non-great powers nggak mungkin kan bisa dapat tiga-tiganya ini secara optimal, atau mereka juga nggak mau cuma punya militer yang bagus, tapi ekonominya nggak bagus gitu. Atau mereka punya militer sama ekonomi, tapi mereka nggak punya otonomi sama negaranya sendiri gitu. Nah itu makanya kenapa ada impossible trinity namanya. Dan di sini hedging ini berusaha untuk memaksimalkan negara tersebut supaya bisa
semua negara-negara yang menerapkan hedging ini bisa mendapatkan ini walaupun enggak 100%, tapi bisa dimaksimalkan gitu. Jadi istilahnya ASEAN ini menyimbangkan trade-off ini. ASEAN bisa mendapatkan manfaat ekonomi besar dari Tiongkok, mulai dari pasar, investasi, sekaligus mempertahankan hubungan militernya, hubungan pertahanan ya, gak hubungan militer, dengan Amerika Serikat, misalnya dengan latihan-latihan militer, bantuan keamanan, tanpa terikat formalisasi aliansi. Gitu ya. Terus juga teman-teman bisa baca di paling bawah solusi yang aku sebutkan tadi, kenapa impossible trinity ini dilakukan. Jadi itulah kenapa hedging ini dipilih karena merupakan strategi yang paling logis baik bagi small atau middle powers di lingkungan ASEAN gitu. Apalagi dengan pengalaman historis ASEAN pada Perang Dingin yang pernah dipaksa untuk pilih mau pro Amerika atau pro Soviet pada waktu itu kan. Jadi ASEAN udah memahami nih, oh kita waktu itu ada persoalan Perang Dingin, terus juga ada bahkan ASEAN ini malah jadi battle war gitu ya, jadi tempat ajang perang buat misalnya ada perang Vietnam, ada juga di Kamboja. Nah, ASEAN menyadari ini nggak mau lah, ini kita nggak, bukan tempat untuk battle war. Jadi sekarang makanya ASEAN itu sangat khas dengan friends to enemy, enemy to known gitu. Jadi ini adalah hedging implementation gitu ya. Next. Terus batas dan risiko hedging. Jadi walaupun kita melihat ini ideal, oke kita bagusnya kayak gini aja, memang hedging aja bisa ke sini bisa ke sana dan ideal gitu ya, strategik gitu. Tapi tentunya ada tantangan di sini. Negara yang menjalankan ini harus menyimbangkan retorika bilang friend to all gitu, retorika dan kebijakan nyata gitu, nggak cuma asal-asal ngomong aja, retorika aja. Karena kalau kita salah-salah langkah, justru bisa menimbulkan kecurigaan gitu dari pihak-pihak yang kita lakukan hedging. Misalnya, for example itu Philippines pada zaman sebelum presiden yang sekarang itu kan sangat dekat bisa dibilang sangat dekat ke Amerika gitu kan. Tapi uh, jadi mereka berusaha menyimbangkan ini. Nanti case-nya ini akan aku jelaskan lebih jelas lagi. Jadi ada resiko utama kenapa hedging ini perlu ada batasnya karena ada risikonya. Bisa dicap tidak konsisten atau tidak bisa dipercaya. Misalnya kayak kemarin Indonesia 2022 itu bikin super Garuda exercise with Amerika dengan negara AUKUS, itu dengan uh, Australia dan UK. Jadi jadi kita Indonesia di situ kan ikut Super Garuda militernya di bawah Panglima TNI Andika Perkasa kalau nggak salah waktu itu, jadi waktu itu. Dan tapi kita malah tetap juga nerima utang infrastruktur dari China nih. Jadi kita nih kayak kok jadi mereka nih kok kayak double game gitu kan. Jadi bisa dicap tidak konsisten atau nggak bisa dipercaya. Terus adanya kesulitan koordinasi regional karena masing-masing negara ASEAN kan punya versi hedging yang berbeda, nggak semuanya sama gitu. Jadi kesatuan posisi ASEAN ini jadi bisa terlihat melemah di forum internasional gitu karena abu-abu gitu ya, kok ini kayak gini ya, abu-abu gini. Terus yang ketiga juga jika terjadi konflik terbuka antara Amerika Serikat dan China, misalnya konflik Taiwan, justru strategi hedging ini bisa runtuh gitu kan. Karena misalnya kalau terjadi nih konflik eskalasi di Taiwan gitu, bisa jadi Amerika minta bantuan nih militer, pangkalan mereka gitu, minta bantuan militer maritim ke negara-negara di ASEAN. Jadi tapi di sisi lain kita ini punya kerjasama nih dengan China. Bagaimana kita berposisi di sini? Nah, pada misalnya kalau terjadi eskalasi di sini kita harus memilih kubu atau ruang untuk hedging atau untuk netralitas ini bakal sangat menyempit gitu ya. Jadi meskipun hedging ini memberikan ruang manuver, juga negara-negara perlu menuntut kecermatan narasi, konsistensi kebijakan, dan kepekaan diplomatik yang tinggi gitu untuk membaca eskalasi global gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke study case. Next. Pertama itu kita masuk ke Vietnam. Contohnya
Nah, ini aku buat sedikit bagan gitu ya. Jadi US, Jepang, dan India ini kerjasama dengan Vietnam dengan dukungan militer, latihan-latihan military exercise. Tapi Vietnam dengan China ini juga punya ekonomi, kerjasama ekonomi dan sejarah ideologis komunis gitu ya, dan juga merupakan mitra dagang terbesar gitu. Jadi Vietnam ini menjadi kenapa aku buat di awal, kenapa nggak Indonesia yang di awal? Karena aku ngelihat posisi Vietnam ini sangat sulit. Berbatasan darat dengan China, pernah perang juga tahun 1979, dan adanya klaim Laut China South China Sea di Spratly, dan juga ada Kepulauan Paracel kalau nggak salah namanya. Jadi Vietnam ini tumpang tindih ya. China jelas jadi ancaman utama mereka, dependensi utama mereka terhadap keamanan nasionalnya, tapi juga jadi mitra ekonomi mereka yang sangat vital gitu. Jadi ini bisa disebut ya dilema klasik lah buat hedging, buat strategi hedging ini. Jadi apa yang dilakukan Vietnam? Di satu sisi Vietnam menjalankan apa yang disebut dengan hard hedging, melawan Tiongkok juga ternyata. Vietnam memperkuat hubungan militer besar dengan negara-negara lain, dengan US yang juga sebenarnya adalah musuh yang jadi musuh mereka pada waktu Vietnam War dan sekarang jadi mitra strategis mereka di bidang itu. Juga dengan Jepang, India, dan Rusia untuk senjata, dan juga dengan ASEAN sendiri. Misalnya juga Vietnam belanja alutsista yang signifikan, kapal selam, kilo, dari Rusia yang tujuannya juga menangkal China di South China Sea gitu ya. Jadi supaya mereka kalaupun mereka bergantung ke China, tapi ternyata mereka punya modal bahwa China nggak bisa meng-underestimate mereka gitu. Walaupun misalnya Vietnam ini nggak punya aliansi pertahanan resmi dengan Amerika Serikat itu sendiri, karena balik lagi ke ASEAN yang berusaha selalu menjaga independensi di regionalnya. Tapi juga Vietnam ini nggak bilang, walaupun mereka punya konflik gitu dengan China, mereka tuh nggak menyebut anti China gitu ya. Justru mereka melakukan yang dinamakan dengan hedging ekonomi tadi dengan China, tapi juga punya militer dengan US dan aliansinya gitu ya. Vietnam juga ada impor bahan baku industri dari China, ekspor pun banyak ke sana ya. Kenapa sekarang Vietnam ini sangat menjadi negara ASEAN yang bisa dibilang paling berhasil melewati trade war China dan US itu karena mereka berhasil melakukan hedging yang luar biasa menurutku ya. Uh, Mereka itu impor bahan baku industri dari China, tapi juga ekspor banyak ke sana. Tapi ternyata mereka negara-negara melihat mereka banyak ekspor ke China. Tapi ternyata dilihat hitung-hitungannya mereka ekspor utamanya justru ke US gitu. Impor dari China, ekspornya ke US. Nah ini sangat menarik sekali. Mereka bisa melakukan itu, makanya kalau nggak salah World Bank itu udah mengatakan kalau ekonomi GDP China itu akan menjadi 6%, 6, sekian di tahun ini gitu ya. Terus juga Partai Komunis Vietnam juga menjaga hubungan ideologis dengan persahabatan partai namanya dengan Partai Komunis China. Jadi ini semacam backdoor diplomasi ya. Jadi mereka itu pintar memainkan backdoor diplomasinya dengan sejarah dengan China, juga dengan sejarah dengan Amerika. Oh, dulu kita musuh, sekarang kita harus berdiplomasi di bidang ini gitu ke Amerika ya, karena dulu ada Vietnam War gitu. Terus yang menarik juga baru-baru ini September 2 tahun yang lalu 2023 Vietnam ini meningkatkan level hubungannya dengan Amerika Serikat melalui comprehensive strategic partnership yang ini adalah kalau kita udah bahas comprehensive strategic partnership itu adalah level tertinggi dari hubungan diplomasi suatu negara biasanya ya. Jadi ini menunjukkan kalau Vietnam ini melihat Amerika Serikat itu penting, tapi apa reaksi Beijing saat itu? Ternyata Beijing Presiden Xi Jinping waktu itu berkunjung ke Hanoi, ke capital mereka, dan diberikan karpet merah luar biasa gitu, dijemput dengan
penyambutan istimewa, pemimpin-pemimpin tertinggi Vietnam datang ke sana. Jadi ini menunjukkan kalau China ini masih menjadi yang paling strategis juga, prioritas tertinggi juga di negara mereka gitu. Jadi boleh dibilang Vietnam ini memainkan two level game yang tingkat tinggi gitu ya, yang bisa memanfaatkan rivalitas kedua negara ini dengan smartly gitu sebaik mungkin, tapi berusaha juga untuk nggak menghindari kehilangan kendali gitu. Apakah sulit? Pasti sangat sulit. Jadi kalau teman-teman, menurut aku teman-teman boleh belajar diplomasi foreign affair global diplomasi Vietnam ini sangat bagus sekali di ASEAN menurutku. Jadi boleh teman-teman baca lebih dalam supaya belajar diplomasi hedging khususnya gitu ya. Terus juga eh, tapi kalau misalnya ada konflik di Taiwan misalnya ke depan, Vietnam juga bisa dipaksa ini bersikeras misalnya kalau misalnya China dominan gitu. Nah, inilah kenapa Vietnam terus melakukan bottom line yang memberikan hedging yang proaktif dan tilt balancing. Jadi setiap apapun yang terjadi mereka tuh langsung gercep gitu. Kayak tadi yang aku bilang trade war antara US dan China juga. Terus selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, study case Indonesia. Jadi Indonesia aku bisa bilang study case ini fleksibilitas strategis dalam bingkai bebas aktif. Misalnya kayak kemarin kita udah latihan Super Garuda Military Exercise dengan US dan aliansnya di AUKUS dengan Australia dan UK juga. Ada juga pengadaan alutsista, terus juga Indonesia ada hedgingnya gitu dengan bebas aktif, tapi Indonesia juga kerjasama dengan Belt and Road Initiative, juga dengan kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga termasuk yang paling viral sekarang di Indonesia ya, karena bisa kurang lebih 1 jam kalau nggak berapa 30 menit kalau nggak salah dari Jakarta ke Bandung gitu. Uh, apa sih sebenarnya karakter hedging Indonesia ini yang paling ciri khas kan, yang paling berciri khas kan gitu. Aku ngelihat dari beberapa tahun ke belakang Indonesia cukup percaya diri karena ukuran dan posisi kita bisa dibilang berbeda dengan Vietnam yang tadi. Di era presiden sebelumnya Indonesia fokus ke pembangunan ekonomi. eh, kita sadar kalau kita butuh investasi pembangunan infrastruktur dan semacamnya. Nah, disinilah kita memasukkan Tiongkok sebagai mitra besar kita. Juga proyek Belt and Road ini sangat banyak flagshipnya di Indonesia ya. Aku waktu S1 meneliti soal ini, mereka ada bendungan, rumah sakit. Jadi nggak cuma proyek jalan ya, internet dan banyak semacamnya. Bahkan pada waktu COVID pun China memberikan banyak bantuan kepada Indonesia pada waktu itu. Nah, Tiongkok juga jadi mitra dagang nomor 1 Indonesia, ekspor impornya besar dan lancar. Yang paling banyak itu adalah batu bara atau CPO ke Tiongkok. Jadi hubungan kita ke mereka itu sangat erat. Namun kita juga punya latihan militer Garuda Shield dengan Amerika Serikat yang tadi aku bilang, yang melibatkan US dan aliansinya, bahkan walaupun kita non-blok, ternyata kita tetap welcome sama kerjasama militer Barat. Nah, Indonesia juga beli alutsista beragam, mulai dari F-16 dari Amerika, Sukhoi dari Rusia, kapal dari Eropa, dan lain-lain. Jadi kita ada diversifikasi persenjataan. Jadi ini sangat khas sekali dengan konsep strategic hedging. Juga kita ada kerjasama maritim dengan Jepang dan India. India aliansnya USD Quad gitu ya, Quad military alliances. Jadi kita ini sudah jelas melakukan strategic hedging, nggak mau bergantung ke satu sumber. Juga kita karena Indonesia regionalnya paling luas di ASEAN, aku melihat Indonesia juga rajin menggaungkan ASEAN Centrality, yang artinya kita nih kalau di ASEAN ada masalah, kita harus nanggapinya kolektif gitu. Jangan mau ikut arus dari agenda-agenda Amerika ataupun Tiongkok gitu. Misalnya di Indo-Pasifik, kita meluncurkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang mengajak semua negara termasuk tadi ada Vietnam gitu
bekerja sama gitu di dalamnya. Terus jadi nggak anti satu negara, tapi eh, inklusif untuk semua gitu. Nah, ini juga langkah yang menjadi strategic smart hedging karena kita menghindari kerangka eksklusif untuk bergabung dengan Quad atau AUKUS ataupun menjadi mitra Quad atau AUKUS ini sendiri. Jadi dalam isu spesifik, menurut aku Indonesia itu awalnya tahun 2021 AUKUS itu dibuat kalau nggak salah Prime Minister Scott Morrison dari Australia, terus Joe Biden dan juga yang dari Inggris yang aku lupa namanya tapi aku ingat aduh yang paling terkenal ya. Aku lupa yang kepalanya putih itu siapa? Aduh, aku lupa namanya. Padahal aku di sini ya, aku lupa lagi namanya. Yang paling lucu itu loh, yang lucu yang dia aduh aku lupa namanya. Siapa ya namanya? Itulah intinya Boris Johnson ya, Boris Johnson. Jadi mereka membentuk AUKUS pada waktu itu tahun 2021. Jadi awal-awal Indonesia menekankan kita takut ini kalau mereka membangun AUKUS di area Indo-Pasifik ini, takutnya ada potensi proliferasi nuklir gitu ya teman-teman. Tapi menariknya kita ini nggak memblok kerjasama kita dengan Australia, malah kita terbuka dengan kenapa Australia mau melakukan ini, kenapa mereka pengen ada kapal selam dan segala macamnya. Nah, inilah contoh sikap double message, strategic hedging. Kita menunjukkan ke publik, kita tuh bilang, oh kami khawatir ini ada potensi proliferation nuklir dan segala macamnya gitu. Karena kami non-proliferation to nuklir gitu. Di publik kita ngomong gitu, tapi di dalam ini adalah sinyal ke mereka supaya mereka mau terbuka dengan kita. Kenapa kalian mau melakukan ini gitu ya. Hal ini juga sama seperti di Laut Natuna, Laut China Selatan. Indonesia kan non-claimant state ya, yang nggak ada sengketa dengan China di situ. Tapi dengan klaim traditional fishing grounds-nya China, penangkapan ikan ilegal di dekat Natuna, Indonesia kan dengan tegas ya, apalagi di zaman Bu Susi mereka langsung mengusir dan melakukan pengeboman kalau nggak salah apa ya penghancuran kapal-kapal yang mencuri itu gitu ya. Menenggelamkan kapal gitu ya, menenggelamkan kapal di sana. Jadi Indonesia secara strategis, ini dekat wilayah kami, kami harus melakukan ini. Tetapi kita tidak langsung menyudutkan China-nya secara langsung gitu, tapi kita melakukan aksi terhadap yang melakukan illegal fishing itu gitu. Jadi gaya Indonesia ini termasuk prinsipnya yang tegas di kedaulatan namun tidak konfrontatif secara langsung ke pemerintahannya dalam penyampaiannya gitu. Indonesia juga saat ini join dengan BRICS, tapi juga kemarin Presiden juga berhubungan dengan Donald Trump dan segala macamnya gitu ya. Aku belum bisa lihat untuk yang sekarang bagaimana karena masih baru sekitar belum ada 1 tahun ya, tapi sudah berusaha lah memainkan hedging itu gitu ya. Terus next kita masuk ke studi kasus Singapura. Oke, hedging sebagai strategi bertahan negara kota. Menurut aku Singapura ini hedgingnya sangat unik karena mereka ini city states yang sangat maju dan juga sangat globalis. Kalau dari bagian yang aku buat ada Amerika Serikat, mereka ada Singapura dan China. Mereka ada kerjasama pertahanan yang sangat kuat, akses militer di Changi Airport, dan juga pelatihan keamanan cyber. Singapura sebagai negara yang kecil, city state, posisi strategis, tanpa aliansi yang formal, tapi mereka sangat aktif gitu. Dan mereka juga mitra dagang dan investor utama bagi Tiongkok gitu ya. Nah, selain itu, Singapura juga punya pelabuhan tersibuk, Straits Times, pusat finansial, populasi mayoritas Tionghoa, tapi nasionalismenya tentunya berbeda ya. Nah, inilah yang kemudian kenapa Singapura ini dari awal kemerdekaan mereka dari Malaysia menerapkan politik luar negeri pragmatis yang bergabung dengan FPDA, yaitu Fakta Pertahanan dengan bekas penjajahan Britania, Australia, New Zealand, dan untuk keamanan mereka juga buka hubungan dagang dengan seluruh dunia termasuk
China, mereka adalah negara yang awal-awal membuka hubungan kerjasama dengan China karena waktu itu banyak negara-negara ASEAN belum berani. Terus di bidang keamanan, Singapura juga nggak ragu gitu menunjukkan bahwa mereka ini eh, mendukung kehadiran militer Amerika Serikat di Asia, khususnya di ASEAN, yang penting buat stabilitas, termasuk mereka mungkin aware dengan konflik Laut Cina Selatan gitu. Terus juga mereka mengizinkan Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat menggunakan fasilitas Singapura, bahkan itu jauh pada sebelum aku lahir, sebelum kita lahir sekitar tahun 1990-an. Nah, ini juga mereka juga punya strategic framework agreement dengan Amerika dengan China, terus juga dengan Amerika, terus juga punya pertahanan fakta kemitraan pertahanan Singapore US yang sangat kuat. Mereka punya intelijen, latihan teknologi yang terus-menerus dilakukan ya. Terus juga mereka belanja alutsista itu selalu paling up to date, ya, paling canggih di ASEAN dan kebanyakan mereka mengambilnya itu dari Barat, dari US dan Eropa gitu. Jadi mereka ini memang kalau kita lihat condong ke barat. Namun sebenarnya secara ekonomi mereka juga lebih terikat ke Tiongkok ketimbang ke negara ASEAN lain. Misalnya eh, kita bisa lihat laporan dari diplomat kalau China ini merupakan selalu di peringkat pertama di perdagangan dengan Singapura. Perusahaan-perusahaan Singapura juga banyak yang investasi di China bahkan itu sejak tahun 1990-an. Kalau teman-teman tahu Suzhou Industrial Park itu yang ada di China, itu Singapura itu membantu China bangun zona industri pakai model yang ada di Singapura karena di negara mereka itu sudah berhasil ya. Jadi mereka juga punya hubungan ekonomi dan people to people, business to business yang sangat dalam dengan China. China juga jadi Singapura juga jadi pintu untuk China ke dunia financial. Misalnya juga banyak orang-orang China yang simpan duit dan simpan duit di bank-bank di Singapura, terutama di eh, zaman Prime Minister terbaru ini yang rutin dalam forum internasional mengatakan kami nggak mau dipaksa memilih, kami mau mereka berdamai atau eh, kami mau memilih apa yang dekat ke national interest kami gitu ya. Terus juga Singapura memang sempat kan bermasalah juga tahun 2016 dengan Laut Cina Selatan yang dituduh pro Barat waktu itu karena mendukung penegakan hukum laut. Terus akibatnya 9 lapis baja Singapura yang habis latihan di Taiwan sempat ditahan di Hong Kong supaya mereka itu lebih hati-hati gitu berstatement ataupun melakukan diplomasi publik gitu ya. Tapi waktu itu Singapura telah berhasil melakukan diplomasi publik yang menenangkan. Akhirnya alat itu dikembalikan. Jadi mereka sekarang sudah mulai lebih hati-hati untuk bicara soal Laut Cina Selatan. Jadi mereka sekarang itu sudah fokus mendorong Code of Conduct. Pasti teman-teman tahu ini COC ASEAN dan China. Jadi di Australia itu ada think tank Lowy Institute, mereka mengatakan bahwa Singapura ini selalu menjadi negara yang menjaga keseimbangan gitu. Bisa lewat dari rivalitas yang sangat besar di US dan China di regional kita gitu. Dan mereka pun karena mereka city states yang kecil, mereka udah buat proyeksi jangka panjang kalau Amerika Serikat ini posisinya rawan karena mereka posisinya rawan dikelilingi Malaysia, Indonesia yang besar, terus juga mereka juga berusaha menjaga ekonomi mereka tetap stabil. Jadi makanya Singapura kemarin berhasil divaksin COVID. Mereka dapat dua-duanya nih, karena waktu itu kan Indonesia paling banyak itu dapat dari China dan kemudian AstraZeneca kalau nggak salah dari UK ya. Tapi pada waktu itu Singapura sudah berhasil dapat dari China dan dari US juga gitu. Teknologi mereka juga sudah 5G itu sudah lama gitu ya. Mereka pakai Huawei dari perusahaan China, tapi juga mereka open ke Apple di Amerika gitu ya. Jadi ini menunjukkan Singapura adalah
eh, menunjukkan Singapura adalah salah satu negara ASEAN yang jadi mereka mensurvei publik. Jadi ternyata publiknya ini menilai US dan China ini sama-sama pentingnya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada tantangan buat Singapura ke depan, misalnya ada meletusnya perang di Taiwan atau Laut Cina Selatan, Singapura pasti tetap masuk ke dalam dilema berat karena mereka punya pelabuhan tersibuk di dunia, pasti juga ekonominya terhambat, terus juga bagaimana mereka dekat ke US di bidang militer tadi, pembeli alat-alat militer, alutsista dan segala macamnya. Jadi ini hedging path of Singapura ini juga menarik untuk dibahas ya. Kalau teman-teman, menurut aku kan ada beberapa study case di sini ya. Tadi ada Vietnam, Indonesia, Singapura. Terus abis ini aku akan bahas lagi Filipina. Ternyata gue Menurut juga aku, disuruh join deh. menurut aku teman-teman di sini bisa jadikan ini materi skripsi ke depan gitu ya. Atau bisa menulis di media soal ini itu bakal bagus buat karir kamu kalau mau ambil S2 atau akademik ke depan. Next, kita ada studi kasus Filipina. Jadi aku ambil Filipina terakhir, yaitu pergeseran dari hedging ke bandwagoning karena adanya tekanan eksternal. Nah, ini berbeda lagi ya. Kalau tadi seimbang, tadinya bebas aktif, yang satunya smartly hedging. Nah, ini ada tekanan eksternal yang membuat mereka ini justru mengarah ke bandwagoning. Tadi aku udah jelaskan bandwagoning ya. Kita bisa lihat di Filipina ada Tiongkok, ada Filipina dan Amerika, mereka ada investasi infrastruktur, janji ekonomi Duterte, dan juga klaim Laut Cina Selatan. Mereka juga berani mengkritik AUKUS, tapi mereka juga melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Jadi di era Duterte, mereka mencoba model hedging dengan membuka relasi ekonomi ke China, tapi juga berani membuka keamanan dengan US. Tapi mereka sekarang juga ada masalah besar di Laut China Selatan ya, dengan China gitu ya, yang agresif gitu. Tapi di era Macross Junior ini, mereka justru balik arah gitu ke Amerika yang lebih banyak buka akses pangkalan laut, ikut latihan militer bersama gitu ya. Jadi ini adalah contoh negara yang klasik negara yang keluar dari hedging karena mereka punya tekanan eksternal gitu. Mereka punya konflik langsung dengan China di Laut China Selatan gitu ya. Jadi memang hedging ini adalah konsep yang bagus gitu, tapi pastinya tidak bisa selalu berhasil karena adanya tekanan geopolitik yang terlalu tinggi ataupun karena ada aktor domestik yang berubah. Misalnya presidennya berubah dari Duterte ke Marcos Junior gitu. Terus next slide berikutnya. Sholat maghrib jam berapa ya di sholat maghrib di Jakarta? Aku cek dulu di internet ya. Masih jauh. Masih jauh Pak. Oke. 20-30 menit lagi ya. Nah, ini tantangan geopolitik ke depan. Ujian baru buat netralitas dan koherensi ASEAN. Jadi aku ambil 4 poin ini aja. Karena kenapa aku bahas AUKUS? Karena tentunya ini yang paling aktif melakukan kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN. Tapi juga kemarin Rusia itu sudah mendekati 2 negara ASEAN yaitu Indonesia. Mereka mereka melakukan kerjasama militer pertama dan juga mereka mendekat dengan Malaysia soal akses kapal selam kalau nggak salah ya. Terus juga AUKUS ini bisa dianggap memicu perlombaan senjata di kawasan. Jadi bisa membuat dilema baru buat ASEAN ya. Bagaimana ya? Apakah posisi hedging kita ini masih bisa dilakukan atau kita harus berani mengambil posisi kolektif yang kuat di bidang keamanan gitu kan? Terus juga ada masalah Taiwan, di mana ini selalu menjadi masalah yang ditakut-takutkan gitu ya, bukan hanya di regional kita, bahkan mungkin di regional Indo-Pasifik gitu ya. Di ketegangan di Selat Taiwan ini kan udah banyak analisis strategic studies yang mengatakan ini adalah stress test buat netralitas regional-regional, khususnya juga buat ASEAN.
kita harus sangat hati-hati untuk respon konflik ini karena satu aja langkah keliru ini bisa sangat sensitif dan bisa membuat kita terseret ke konflik yang sangat besar ya tentunya sebenarnya enggak eh, enggak enggak ada line yang langsung direct ke kita gitu ya. Terus juga ada iklim dan AI atau kecerdasan buatan intelijen sekarang itu ada juga sudah jadi tantangan baru. Misalnya mulai dari iklim, di perubahan iklim kita ada memperparah ketimpangan, meningkatkan resiko bencana. Misalnya kalau soal iklim, bagaimana ikan-ikan di perairan maritim ASEAN juga bisa jadi masalah kalau soal iklim. Terus juga ada soal AI yang arena perebutan pengaruh baru buat US dan juga China yang sudah mulai masuk dan serius di bidang ini. Terus juga ada persoalan pengembangan chip dan penguasaan data gitu ya. Jadi ASEAN juga harus mulai memikirkan pendekatan strategis yang baru, di mana kalau misalnya hedging sudah diterapkan di pertahanan dan ekonomi, tetapi juga kita harus berani mengambil hedging seperti apa yang bisa kita lakukan untuk teknologi dan keberlanjutan ini nanti ke depan gitu ya. Terus juga aku ada ya ini yang aku sebutkan ASEAN perlu redefinisi posisinya dari sekedar hedging masing-masing negara juga punya pandangan berbeda. Jadi apakah kita harus punya resilience building, apakah kolektif resilience ke depan. Nah, ini perlu kita pikirkan juga ke depan ya karena oh, AI ini udah bukan lagi jauh di seberang sana tapi sudah ada di kita di masing-masing kita bahkan mungkin di handphone kita masing-masing gitu ya. Next. Terus juga yang paling baru kemarin awal tahun trade war dan Trump doctrine dari decoupling ke chip war terus juga ASEAN ini gimana ya gitu. Jadi ekonomi trade war ekonomi ini gitu. Jadi aku bikin tulisan waktu itu di Jakarta Post tentang Trump doctrine. Jadi aku melihat kalau Trump doctrine ini dari pola dia yang sebelumnya itu dia sukanya unilateralisme, economic nationalism, terus juga dia suka decoupling. Karena trade war ini kan bukan hal baru gitu ya. Mereka sudah ada trade war ini sudah ada antara US dan China itu di tahun 2018. Dan ini bukan cuma soal tarif gitu ya. Ini juga soal integrasi global dengan fragmentasi ekonomi yang terjadi di mana-mana karena adanya trade war ini. Apa yang dimaksud dengan decoupling tadi yaitu pemisahan rantai pasok strategis dari China khususnya di bidang teknologi seperti misalnya semiconductor ataupun jaringan 5G gitu ya. Buat ASEAN ini menjadi tekanan yang bukan buat masing-masing negara aja tapi juga struktural. Misalnya di satu sisi ASEAN kayak tadi aku bilang Vietnam itu dia dapat limpahan investasi karena relokasi industri dari Tiongkok gitu kan. Tapi di sisi lain, ketergantungan pasar dan teknologi Tiongkok juga tetap tinggi, gitulah. Mengapa kita ini punya tekanan ganda gitu, yang kita harus berani mengambil smart move untuk aturan baru dari Donald Trump. Misalnya kita bisa bikin CHIPS Act, tetap menjaga kerjasama ekonomi dengan Beijing, tetapi juga mampu mengikuti arus dari trade war ini gitu. Terus juga ada RCEP, kita ada kerjasama RCEP yang bisa juga menjadi respon kolektif, tapi memang belum cukup untuk mengatasi tekanan eksternal dari dua negara yang sedang berkonfrontasi ini. Jadi RCEP ini kan paling banyak itu Regional Comprehensive Economic Partnership ini kan antara China, Indonesia, Jepang, dan South Korea. Jadi memang bersama dengan ASEAN, tetapi negara-negara ini yang juga paling aktif di sana, tentunya ini kita bisa diversifikasi ekonomi, perdagangan dengan adanya RCEP. Jadi menurut aku RCEP ini bisa menjadi salah satu diversifikasi ekonomi yang menarik
buat ASEAN dengan adanya konflik trade war ini gitu. Terus next aku studi geopolitik AI dan iklim yang tadi sudah aku jelaskan, adanya pertarungan standar, pertarungan infrastruktur antara teknologi antara misalnya China dan US, kayak misalnya Huawei itu kan sudah di-ban gitu. Dan juga ada kebijakan iklim, dan juga ada kita perlu juga melakukan ruang otonomi teknologi, data, dan juga perlu transisi hijau gitu ya, karena kalau nggak salah itu Singapura udah menjadikan negara mereka bahkan sudah lebih banyak ruang terbuka, pohon-pohonan kayak gitu sudah lebih banyak ya. Mereka jadi negara city states hijau, udah lebih banyak pohon-pohonan daripada gedung-gedungan di negara mereka. Tetapi juga bagi negara lain tentunya ini nggak mudah gitu ya. Karena AI ini pertarungannya ini nggak hanya soal teknologi, tetapi siapa yang mampu mendominasi AI dan data-data itu. Dan buat negara-negara middle power kayak misalnya Indonesia juga ini kita perlu melihat bagaimana kalau sejauh apa AI ini akan berkembang. Kita perlu mendorong yang namanya ethics of AI, standar etika dari AI, bagaimana kita bisa paham penguasaan data ini, dan juga perlu adanya kontrol infrastruktur digital gitu ya. Jadi kita harus dukung adanya pembangunan teknologi yang secara mandiri juga dari negara kita sendiri, karena ini menjadi kompetisi yang sangat berbahaya, karena kalau misalnya nggak hanya di militer dan ekonomi, tetapi juga di pendidikan, tetapi juga di dalam pengambilan keputusan, data, dan segala macamnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali sekarang. Terus juga yang soal iklim, ASEAN ini kan berada di garis depan risiko bencana gitu ya, juga bencana alam misalnya. Tapi akses pada pendanaan iklim dan teknologi hijau kita nih masih sangat kurang gitu ya. Kita dananya masih sedikit dan kita nih sangat bergantung sama persaingan geopolitik global. Misalnya China menawarkan solar panel dan green finance di bawah Belt and Road Initiative, tapi Barat, Eropa, US justru ikut mengasih strategi lain, misalnya promosi inisiatif Just Energy Transition gitu. Jadi kita nih mau memilih yang mana gitu. Apakah menentukan industrialisasi hijaunya, apakah menentukan pengen ikut solar panel dan green finance Belt and Road, atau mau energy transitionnya Amerika gitu ya. Jadi menurut aku di sini ini bisa jadi refleksi teman-teman juga, ternyata strategi Yijing ini dengan adanya persoalan iklim dan AI tentunya nggak cukup untuk dilakukan. Oke, di ekonomi dan politik mereka masih bertahan, tapi strategi hedging ini bertahan. Tapi untuk membangun, let's say, otonomi supaya kita nggak dependensi gitu, ini kita perlu memikirkan lagi strateginya seperti apa gitu ya. Jadi nggak hanya memikirkan soal diplomasi, tapi juga teknologi dan keberlanjutan teknologi ini ke depan. Terus slide selanjutnya. Jadi menurutku, jadi di awal kita bisa melihat adanya hal positif dari hedging, tetapi juga ada juga hal yang jadi challenge gitu dari strategic hedging. Jadi hedging ini bukan sekedar jalan tengah atau kompromi taktis, ini bisa memang menjadi respon yang sangat logik yang memang negara-negara middle powers seperti misalnya di ASEAN yang bisa lakukan di tengah rivalitas kekuatan besar, great powers yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Apalagi dengan pergantian pemimpin yang selalu dilemanya itu berbeda-beda. Dalam konteks ASEAN, strategi ini misalnya terjadi bukanlah karena pilihan ideal, tetapi cara kita untuk tetap bertahan, tetap dinamis, tetap deterrence gitu ya. Jadi menurutku negara-negara Asia Tenggara harus memastikan bahwa kita jangan sampai jadi objek konflik-konflik geopolitik mereka, tetapi juga harus memiliki ruang yang bertindak buat secara independen dan lebih fleksibel dan lebih aware dengan adanya persoalan-persoalan ini, termasuk yang AI tadi.
Tapi menurutku refleksi yang muncul, apakah masing-masing negara ini bisa terus-terusan hedging sendiri atau ASEAN perlu meningkatkan koordinasi agar nggak menjadi fragmentasi lagi di kita, karena kayak kemarin kayak yang tadi aku sudah jelaskan adanya Vietnam War itu juga di Kambodia juga itu ada masalah, itu juga terjadi pada pasca bagaimana kita harus memilih perang dingin gitu, bagaimana adanya kita harus memilih US ataukah Uni Soviet pada waktu itu. Jadi tantangan ke depan bukan hanya sekedar menjaga keseimbangan, tetapi juga kita harus berani memperkuat legitimasi ataupun cohesion di kawasan ASEAN kita sendiri. Jadi harus jadi strategi yang gak hanya reaktif terhadap tekanan eksternal, tetapi juga bisa proaktif membentuk norma dan kerangka regional yang melindungi bukan kepentingan satu negara aja, kan, tapi juga kepentingan regional kita gitu ya. Oke, sampai di sini dulu yang aku bisa jelaskan. Tapi aku berharap teman-teman di sini ada satu dua orang atau beberapa yang bisa kasih reflektif atau feedback gitu. Oh, menurutku hedging ini begini-begini. Atau teman-teman bisa kasih contoh, misalnya menurut teman-teman di Thailand gimana ya? Atau di Malaysia gimana ya? Brunei, atau misalnya Myanmar gimana ya gitu, karena kan sekarang di Myanmar ada junta militer gitu kan. Jadi aku pengen teman-teman ada feedback sedikit aja gitu, nggak apa-apa, akan sangat berharga. Ataupun kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh kita diskusi sekarang. Oke, saya nggak akan komentar dulu nih, khawatir nanti malah mempengaruhi teman-teman mahasiswa ya. Silakan teman-teman bebas ya. Raden Muhammad Rangga ini sudah apa? Silakan langsung Oke, aja. terima kasih Kak Asria udah ngejelasin tadi tentang hedging dan materinya. Saya mau bertanya Kak, tadi kan di PPT itu dijelasin bahwa dari strategi hedging ini ada salah satu kekurangannya atau resikonya itu kesulitan koordinasi regional gitu. Karena kan tadi setiap negara ASEAN itu memiliki versi hedging mereka ya masing-masing gitu. Nah, bisa nggak sih Kak terdapat suatu hedging kolektif gitu, tapi di tingkat ASEAN-nya gitu, yang koordinasi gitu, bukan lagi di tingkat level individual negara gitu. Apakah hedging kolektif seperti itu memungkinkan gitu? Itu sih Kak paling pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, sebelum ini saya akan bacakan. Terima kasih Raden Muhammad. Dari Torik Takiudin nih di apa? Dikirim chat. Ap- Apakah kebijakan bebas aktif di Indonesia masih relevan di tengah rivalitas AS-Cina yang makin intens, terutama perang tarif, atau justru udah bergeser jadi strategi pragmatis yang transaksional? Kedua, apa indikator kalau Indonesia nggak lagi bandwagoning ke Cina, mengingat besarnya investasi BRI di sektor infrastruktur di Indonesia? Ini banyak sekali, Torik. Di tengah dinamika Indo-Pasifik yang makin kompleks, menurut Kakak apa peran ideal Indonesia dalam 10 tahun ke depan agar tetap berdaulat tanpa menjadi terisolasi? Empat, yang nggak kalah penting, apa cerita di balik perjuangan Kakak mendapatkan beasiswa? Nggak apa-apa ya, campur-campur. Apa momen krusial yang nggak diceritain ke orang lain, tapi itu ngebentuk motivasi Kak Asri buat lanjut S2 di Inggris? Oke, ada yang lain sebelum kita kolektif dijawabnya? Sudah cukup ya. Oke, silakan Asri. Aku jawab yang pertama tadi kan, aku jawab yang mana dulu ya? Misalnya, apakah kebijakan bebas aktif Indonesia masih relevan di tengah US-China yang makin intens? Ini sebenarnya justru bukan hanya pertanyaan buat Indonesia aja ya. Memang kita relevan dan kita diuntungkan dengan adanya diplomasi bebas aktif karena bisa memberikan ruang yang fleksibel gitu. Tapi memang dalam prakteknya ada pergeseran karakter gitu. Kalau kita lihat sekarang kan kita sudah gabung BRICS juga, di mana BRICS ini mau buat de-dollarization, terus juga kita ada Natuna juga, terus juga ada
kita yang bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership tadi. Jadi ini memang bukan lagi bebas netral, tapi lebih ke bebas memilih aliansi yang menguntungkan secara taktis. Ini bisa juga masih disebut sebagai strategi hedging, tapi eh, juga tidak konfrontatif gitu ya. Tapi seperti yang aku sebutkan tadi di PowerPoint, hedging ini punya sisi transaksionalnya masing-masing. Jadi kita lihat Indonesia kadang lebih condong ke China, misalnya di BRI dan downstreaming, tetapi juga punya hubungan strategis lewat Indo-Pacific Economic Framework. Kalau teman-teman bisa lihat IPEF itu kita juga ada, terus kita juga ada ASEAN AOIP, ASEAN Indo-Pacific Framework juga yang mirip-mirip seperti itu. Terus juga sekarang Indonesia sedang oke lah, Indonesia ada BRI-nya juga, kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga kan katanya penumpangnya itu justru nggak sebanyak yang dikira sebelumnya. Terus juga hutangnya ini bisa sampai 30-60 tahun ke depan, walaupun kita masih dalam grace period sekarang gitu. Tapi ternyata negara kita sudah ada diversifikasi, juga pengen ikut CPTPP, Comprehensive Partnership di Trans-Pasifik yang ada, yang UK kemarin juga baru bergabung gitu ya. Jadi kita tetap masih melakukan apa yang dinamakan dengan hedging. Jadi bebas aktif itu menurutku masih ada sebagai identitas, tapi memang praktiknya makin realistis dan transaksional gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu semakin berkaca gitu ke depan, apakah ini masih, apakah kita harus berani cepat gitu. Oh, kalau ada masalah trade war ini kayak Vietnam kan mereka uh, membolehkan China membuka akses industri mereka gitu, membuat apa namanya, pabrik mereka di situ gitu, tanpa mungkin US terlalu aware di bidang itu, karena kan ini di Vietnam bukan di China. Nah, kita perlu menurut aku dinamis. Kebetulan ini memang aku mau bikin ini jadi materi apply S3. Aku pengen bikin sebuah konsep baru namanya, ya aku pengen bikin dynamic equilibrium namanya di bidang ini. Tapi memang harus sangat-sangat diuji, karena kita nggak bisa bilang oh ini transaksional nih, nggak realistis lagi nih, hedging udah nggak bagus gitu. Jadi aku pengen bikin yang namanya konsep dynamic equilibrium, teori yang bisa melihat apakah negara-negara di ASEAN atau middle power ini bisa aktif untuk melihat perubahan-perubahan geopolitik global ke depan. Jadi nanti kita boleh diskusi lagi ya soal itu. Terus yang kedua, apa indikator kalau Indonesia nggak lagi bandwagoning ke China, mengingat besarnya investasi Belt and Road Indonesia. Tadi yang sudah aku bisa lihat, Indonesia ini sebenarnya tetap aktif jaga kemitraan aliansi ekonomi, aktif dengan di IPEF dengan Amerika Serikat dan juga G7, di G20 juga. Kita juga jelas menolak permintaan klaim 9-Land yang sekarang juga sudah berubah jadi 11-Land di Laut Natuna Utara. Kita juga mendorong kerjasama dengan Eropa. Sekarang Eropa juga kan sudah memahami ya, oh ternyata Amerika Serikat ini udah berubah ya. Donald Trump ini ngeri juga gitu. Mereka balik mau menyerang kita di Rusia dan Ukraine war misalnya. Terus mereka juga bilang mereka mau meninggalkan NATO segala macam gitu. Jadi nggak cuma ASEAN, regional Eropa pun sekarang bahkan berusaha mendiversifikasi ekonomi mereka gitu. Jadi ini menjadi sebuah hal baru, materi hubungan internasional, strategic studies yang baru kalau melihat bahkan Eropa pun negara supranasional di dalamnya juga sedang melakukan diversifikasi ekonomi gitu ya. Bisa juga dikatakan sebagai hedging gitu ya. Terus pertanyaan yang ketiga, dinamika Indo-Pasifik yang makin kompleks, peran ideal Indonesia supaya nggak terisolasi ya. Sebenarnya kita ini punya keunikan sebagai nikel, produsen nikel terbesar di dunia. Sebenarnya ini bisa jadi daya tawar kita ke depan gitu ya. Bagaimana pemerintah bisa merancang regulasi yang jelas, apakah nikel ini mau diekspor. Karena kemarin di The Economist, kebetulan aku sempat baca juga di The Economist bilang Indonesia nih kalau mau menahan nikel mereka sendiri tuh nggak bakal bisa, dananya nggak punya, penelitiannya
nggak punya keahliannya, nggak punya, udah diekspor aja keluar, tapi dibawa ke strategic hedging. Misalnya negara mana yang mampu pengelolaan ini dengan jelas, kayak misalnya bisa kerjasama dengan negara-negara yang aktif di bidang ini gitu ya. Itu waktu itu udah dibahas secara mendalam, teman-teman. Kalau ada yang pengen minta, nanti bisa aku kirim fotonya di majalah. Kalau nggak salah ada nih di sini, kalau nggak salah di The Economist gitu ya. Jadi juga terus di sektor digital dan regulasi AI, kita perlu nih yang mendukung namanya ethics of AI. Sampai mana AI ini bisa uh, berada di dalam kehidupan kita. Oke lah, di bidang pendidikan juga sekarang kita sudah concern gitu, soalnya ternyata nggak cuma di situ gitu. Bagaimana ke depan kalau misalnya AI ini justru menjadi senjata negara-negara great power untuk memutuskan apakah mereka akan menyerang negara ini atau enggak. Apakah di dalam submarine mereka, di dalam teknologi militer mereka. Makanya ini kita perlu mendorong yang namanya ethics of AI ke depan, terus juga tata kelolanya ini juga perlu dibawa secara regional di ASEAN gitu. Jadi perlu ada regulasi-regulasi yang jelas. Kalau di bidang perdamaian, menurutku kita sudah aktif di G20, kita juga menjadi negara yang paling aktif di Gaza, walaupun kemarin ada pemerintah kita mengatakan mau merelokasi refugees gitu, mau relokasi orang di Gaza ke Indonesia. Menurutku itu sangat-sangat nggak ideal, karena sekarang bahkan 2 hari yang lalu atau kemarin kalau nggak salah, bahkan negara-negara barat pun sudah aktif gitu ya. France, UK itu sudah pemerintahnya pun bahkan sekarang sudah mengirimkan uh, apa ya, mengatakan bahwa ini Israel harus stop melakukan ini gitu. Apalagi negara kita yang tentunya menjadi identitas Muslim terbesar di dunia, yang pada waktu itu juga punya sejarah dengan Palestina yang mendukung kita saat kemerdekaan. Tentunya kita harus aktif sebagai mediator, sebagai pendukung yang terbesar, karena menurutku kita ini sudah kalah dengan Malaysia ya. Malaysia itu sudah sangat aktif dalam mendukung bagaimana mediator di Gaza gitu ya, teman-teman bisa cek. Jadi dengan identitas besar kita, aku merasa kita perlu lebih lagi ke depan memperhatikan strategi yang strategis dalam bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan global ini ya. Jadi menurut aku kuncinya ini pemerintah kita harus mampu menjaga kredibilitas internal kita sendiri dulu, mulai dari yang tadi aku bilang soal Gaza itu, terus kemudian bagaimana kita juga harus berhati-hati di BRICS juga, bagaimana kalau misalnya nih sekarang kan ada TNI Bills itu juga membuat negara-negara itu bisnis to bisnis itu mereka jadi takut kan ke Indonesia ini, bagaimana ya sekarang TNI masuk ke dalam pemerintahan, mereka juga melihat makan bergizi gratis juga, apakah ini ideal. Nah, itu mereka melihat kita ada demokrasi declining di sana. Jadi mereka takut membuka investasi ke negara kita gitu. Jadi membuat posisi kita itu juga lemah kan. Kemarin sempat investasi kita, IHSG kita juga sempat sangat melemah kemarin ya. Terus tadi pertanyaan apa lagi ya? Sebelum aku jawab ke pertanyaan yang soal S2, aku jawab dulu yang pertanyaan dari Raden ya. Apakah memungkinkan hedging dilakukan secara kolektif di ASEAN? Ini pertanyaan yang sangat menarik, tapi dalam teori sebenarnya strategi hedging ini adalah strategi individu gitu ya. Dalam prakteknya memang kita sudah melakukan yang tadi aku bilang, AOIP, itu ASEAN Outlook on Indo-Pacific, adalah bentuk dari teori hedging dari regional itu. Kami mau terbuka terhadap ekonomi di Indo-Pasifik dan segala macam, supaya kami nggak, kalau misalnya ada trade war lagi, misalnya kayak yang dilakukan, yang ada sekarang ini, atau ke depan mungkin AI war dan segala macam, ya kami punya diversifikasi gitu ya. Terus yang kemudian tadi aku sudah jelaskan juga, sebenarnya tiap negara kan punya prioritasnya sendiri ya. Vietnam sekarang kan sudah jadi negara yang menaik lah gitu di ASEAN gitu, dilihat sama Barat dan segala macamnya gitu, atau rising power gitu, rising lah dia di
ASEAN gitu karena mereka strategis, ekonomi mereka juga diprediksi 6% ke atas oleh World Bank untuk tahun ini Q1 Q2 gitu ya. Jadi tapi ternyata setiap negara kita punya masalah masing-masing gitu. Vietnam sekarang udah agak keras ke China, Kamboja yang justru dekat sama China, Singapura yang lebih fokus sama investasi negara mereka masing-masing, sementara Indonesia baru bergabung dengan BRICS. Jadi ada fragmentasi di tiap negara-negara ini juga. Ini juga cocok nih buat dijadiin tema buat skripsi teman-teman. Apakah hedging kolektif bisa dilakukan? Bisa, tapi kita harus punya pemimpin di ASEAN yang bisa dipercaya dan memegang teguh resilience sama kesepakatan isu-isu yang diprioritaskan ini gitu loh. Tapi menurutku ini memang masih menjadi challenge karena tiap negara-negara kan punya masalahnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau ASEAN misalnya bisa fokus aja gitu, serius di satu isu aja, misalnya kayak digital ekonomi misalnya, atau fokus di menyelesaikan kasus Myanmar dulu karena kan konsensus Myanmar itu kan nggak sebenarnya bisa dibilang nggak jalan sekarang kan. Jadi kalau melihat aku membaca media-media sekarang di UK kayak The Economist, mereka tuh kayak apatis gitu melihat karena di dalam ASEAN sendiri pun kita ada masalah yaitu Myanmar yang kita nggak bisa selesaikan. Kita bilang ada konsensus tapi justru nggak jalan. Jadi mereka malah questioning gitu loh. Uh, Masih apatis gitu. Apakah kita bisa memimpin regional ASEAN ini gitu dalam masalah-masalah ke depan. Jadi uh, perbedaan kepentingan ini jadi challenge buat kita ya. Terus yang nggak kalah pentingnya lain, perjuangan mendapatkan beasiswa eh apa ya? Jadi aku sebenarnya di UIN itu masuk 2015 dan aku lulus 2021. Kenapa aku lulus lama? Karena hampir 2 tahun aku kerja mengumpulkan uang karena aku melihat orang-orang yang kuliah ke UK itu dia dapat kuliah ke UK itu harus punya modal gitu. Aku lihat tes IELTS aja waktu zaman aku itu 2.800.000, mungkin sekarang udah berubah jadi 3,1 juta, 3,2 juta mungkin. Apalagi sekarang dolar menaik ya, mungkin bisa di 3,3 juta sekarang. Jadi sekali tes aja dan belum tentu berhasil, itu aku gimana ya? Jadi aku tes IELTS itu 3 kali karena writing bahasa Inggris aku waktu itu masih jelek dan aku nggak belajar. Aku pikir ya mungkin bahasa Inggris modal kuliah, modal baca-baca bisa, tapi ternyata writing akademik itu susah banget untuk mendapatkan at least 6,5 atau 7 buat master gitu. Jadi aku pada waktu itu ngelihat, oh aku nggak bisa writing, berarti aku harus tes IELTS. Tes IELTS berapa harganya? 3 jutaan, berarti aku harus kerja gitu. Jadi waktu itu aku kerja, ngumpulkan uang, terus juga jadi ada pospon perkuliahan memang sebaiknya jangan dicontoh gitu ya. Cuma pada waktu itu makanya setelah lulus 2021 Agustus aku langsung daftar, tapi aku dapat beasiswanya di tahun depannya. Setelah lulus 2021, 2022 aku dapat beasiswa, tapi aku pospon ke 2023 berangkatnya karena ada beberapa hal. Tapi juga kuliah di sini tuh pertanyaannya apa? Ya, termasuk resilience juga karena ada soal dana, ada soal tantangan yang aku nggak punya orang buat diskusi secara langsung. Kuliah di luar negeri itu gimana ya? Aku cuma modal lihat di YouTube gitu atau di Instagram orang yang udah kuliah di luar. Jadi Insta story mereka soal mereka kasih motivasi itu biasa aku screenshot terus aku baca-baca tulis-tulis, oh ternyata kuliah di UK itu susah, nggak bisa masak, nggak bisa, harus masak karena mahal, terus juga kuliahnya ada seminar, mau nggak mau harus belajar di rumah sebelum masuk kelas. Jadi ada banyak tantangan-tantangan ya. Aku juga pas awal masuk kuliah ke sini itu ada masalah yang agak lumayan buat aku trigger ya. Waktu itu aku kuliah September ke sini dan ternyata di bulan November itu di UK itu jam 4 sore itu kan udah gelap ya. Udah gelap, udah kayak udah maghrib, jadi udah sangat gelap gitu. Jam 4 jam 5 tuh udah Isya gitu, setengah 6 gitu. Nah, aku jalan pulang kampus itu kan jam setengah 6 gitu. Dan itu aku, waduh gimana ya ini gelap. Masih baru awal-awal lah, sebulan setengah di UK dan HP aku tuh dijamret dari tanganku sendiri langsung gitu. Itu jadi pengalaman yang aku nggak bisa, karena di sini apa-apa tuh pakai HP, bayar itu pakai HP, terus juga em, absen kampus pakai HP, semuanya pakai HP gitu kan, udah nggak pakai kartu-kartuan lagi. Nah, di situ aku
Padahal aku baru mau ngecek jam, kayak aku baru buka HP itu 1 menit gitu, 1 menit nggak nyampe 1 menit mau ngecek busnya datang jam berapa ya. Ada orang depanku yang kayak awalnya dia kayak biasa aja jalan, terus dia narik HP aku gitu. Wah, itu jadi apa ya, sebuah momen yang bikin aku down gitu. Masa baru nyampe udah langsung kayak gini gitu loh. Tapi dari situ aku jadi ada semangat baru lah. Oh, ternyata mungkin ini cobaan supaya aku lebih aware lagi, supaya lebih rajin lagi atau segala macamnya gitu. Jadi adalah cerita-cerita krusial sebelum dan sesudah masuk. Semoga teman-teman bisa ambillah manfaat dari sini, dari cerita dan sharing-sharing pertanyaan tadi sebelumnya. Tapi aku pengen loh ada yang bisa kasih insight gitu supaya aku tahu oh ternyata ada yang paham dengan apa yang aku sampaikan karena aku belum pernah ini jadi guest lecture pertama aku. Makasih buat Pak Robi. Jadi aku pengen ada yang bisa kasih feedback gitu, mana tahu gitu. Jadi aku merasa oh ternyata aku bisa mendeliver itu ke teman-teman gitu. Oke, ini sudah apa namanya pas banget maghrib. Jadi mohon teman-teman di stop dulu ya karena kita sudah berakhir kegiatannya. Sebagaimana saya janjikan selesai di pas maghrib. Asri, tadi saya menyimak betul dari awal sampai akhir ya apa yang kamu sampaikan. PPT-mu sederhana tapi dalam dapat semua menurut saya ya. Jadi apa yang kamu sampaikan dapat semua. Konsepnya kamu terangkan, kemudian contohnya study case-nya itu juga kamu sampaikan dan kamu juga memberikan ruang-ruang terbuka untuk diskusi yang sebenarnya saya banyak sekali ingin saya tanyakan ya. Jadi kamu kasih, menurut saya kamu pinter banget ngasih contoh 3 yang kemudian orang akan apa namanya, akan mencari contoh-contoh yang lain gitu loh, yang ingin, misalnya tertarik kamu juga udah coba coba dong yang negara lain itu kan dengan model-model yang kamu coba sudah struktur. Jadi saya kira terus begini ya. Saya bangga banget sama kamu juga sekaligus pokoknya senang banget. Hari ini menutup hari yang keren banget dan pastinya saya akan tidur nyenyak malam ini gara-gara kamu. Oke, Kasih itu Pak. saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih eh, banyak ya untuk penyampaian. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Terima kasih ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan juga terus ditambah ilmunya ya. Sampai kemudian kamu memberikan banyak manfaat. Bukan hanya saya kira untuk mahasiswa HI, UIN, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang berinteraksi dengan kamu. Yang lain ada yang komentar terakhir dari mahasiswa? Silakan satu aja, Ya nih kalau langsung boleh aja. ada yang kasih feedback itu aku suka. Ayo, silakan. Ini lagi ngaji kayaknya. Oke, kalau nggak ada ya, kita ini aja, kita langsung tutup aja. Sekian, kita ucapkan rame-rame ya. Terima kasih untuk Kak Asri. Satu, dua, tiga. Terima kasih Kak Makasih, Asri. Kak. Makasih Kak Oke, Asri. sebentar lagi. Ya, Makasih Kak Asri. kasih semuanya.